Salam sejahtera. Kita bertemu di penghujung tahun 2021 di dalam Selah, di mana kita akan berhenti sejenak dan menyambut tahun yang baru dengan melihat, membaca, merenungkan firman Tuhan. Supaya kita memulai tahun yang baru dengan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidup kita di tahun 2022. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bukti bahwa 2021 Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami, tidak pernah melupakan kami. Tuhan setia dan kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak berubah, tidak tergoncangkan. Apapun keadaannya Tuhan tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji Tuhan dan kami mau merenungkan firman Tuhan, mengerti hati Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lebih dari
Hari ini saya akan membawa kita merenungkan bersama firman Tuhan untuk menyambut tahun 2022. Kita akan belajar 3 poin besar. Firman Tuhan yang saya bawa adalah dari Markus 2 ayat 35 sampai 39. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia di sini Yesus. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yang kita pelajari yang pertama, menyambut 2022 adalah kita memahami dan menghidupi tujuan dan kehendak Allah. Kata Yesus, "Karena untuk itu aku telah datang." Yesus tahu untuk apa dia datang ke tempat itu. Di ayat-ayat sebelumnya ditunjukkan bagaimana Yesus mengajar dan melakukan mujizat, tetapi dalam perjalanannya menuju Galilea untuk memberitakan Injil. Tetapi peristiwa ini terjadi, mereka belum sampai di Galilea untuk memberitakan Injil. Dan kita melihat sesuatu yang mungkin secara strategis terlihat menarik. Waktu kita ingin memberitakan sesuatu, ya, dunia modern sekarang kita senang dengan yang namanya viral. Posting-posting untuk memberitakan kebaikan atau sesuatu yang viral, yang populer. Tetapi di sini terlihat jelas, waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Semua orang mencari Yesus. Bagi kita saat sekarang, mungkin kita seperti Yesus. Ini waktu yang enak nih, kita mulai tenar, kita mulai mendapatkan apa yang kita cari. Yesus bilang, meskipun waktu itu dia sudah tenar dan terlihat menarik, sepertinya baik untuk pemberitaan Injil. Tetapi Yesus tahu tujuannya berada di situ. Apa kehendak Bapaknya ada di situ. Karena untuk itu aku telah datang. Tujuan kita, untuk apa kita telah berada di sini? Yesus bilang, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Apapun yang akan kita lakukan di tahun 2022. Pertanyaan besar kita adalah, apa kehendak Allah dalam hidup kita di tahun 2022? Dan yang jelas, bervariasi bagi kita, berbagai jenis profesi kita, tetapi satu yang kita sama-sama tahu, kita di sana untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Yang pertama yang kita pelajari hari ini, mengerti, memahami, dan menghidupi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, yang memuliakan Tuhan, membagikan Injil. Hal kedua yang dia bilang adalah mengenai mengikuti Kristus. Marilah kita, dia mengajak para muridnya. Mengikut Yesus, kalau kita tahu menjadi muridnya bukan hal yang mudah. Bukan seperti Injil yang murahan yang mengatakan mengikut Yesus akan mudah-mudah saja, hidup hanya diberkati saja. Bukan seperti itu. Mengikut Yesus, menjadi murid, berat untuk jasmani kita, untuk daging kita. Di Matius pasal 10, ayat 37 sampai 39. Ini saya bacakan buat kita.
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini seperti kesannya demanding sekali, sangat menuntut ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mengikut Kristus tidaklah mudah, tetapi ada kabar baiknya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam mengikut Kristus, kita menjadikan dia yang paling, yang kita kasihi di atas segalanya. Mengasihi orang tua, perintah Tuhan juga, menghormati orang tua. Tetapi kalau orang tua menjadi lebih dikasihi daripada Kristus, itu bukan sepenuhnya menjadi murid Kristus. Jika mengasihi anak, orang tua mana yang cukup sehat membenci anaknya? Tidak, kita menganjurkan orang tua mengasihi anak-anak, menunjukkan kasih Kristus kepada anak-anak. Tetapi kalau anak melebihi Kristus di hati kita, ada yang perlu kita bereskan. Karena justru ada kontradiksi atau boleh lebih cocok dibilang paradoks. Ketika kita mempertahankan itu, malah kehilangan. Tapi Tuhan bilang, kalau kehilangan karena dia, karena Kristus, maka dia akan mendapatkannya. Ini menjadi penghiburan untuk kita para murid Kristus. Mungkin kalau dibandingkan dengan yang ada di dunia, kita ketinggalan, kita kekurangan, kita kalah berlarinya, kita kalah capaiannya. Tetapi apa yang kita kehilangan karena Kristus, kita akan diberikan. Itu adalah kabar baik yang meskipun konsekuensi mengikut Kristus berat, tetapi ada kabar baiknya. Allah menyediakan jauh dari apa yang kita sanggup lakukan. Dan yang ketiga, kita tahu kita mengikut Kristus tidak mudah, tetapi kabar baik lainnya adalah mari kita melakukan bersama. Yang pertama, kita tahu tujuan Allah, misi Allah, kehendak Allah dalam hidup kita. Dan di dalamnya ada bagaimana kita memberitakan Injil dimanapun kita berada. Tetapi mengikut Allah juga tidak mudah. Itu yang kita pelajari, poin kedua tadi. Mengikut Allah berarti mengasihi Kristus jauh dari segalanya. Dan yang ketiga yang kita pelajari adalah dalam mengikut Kristus, kita melakukan dengan orang lain. Bahkan Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat lain. Tidak sendiri saudara-saudara. Siapa orang yang Anda bawa bersama saudara? Yang pergi berjalan bersama saudara-saudara menyambut tahun 2022. Apakah saudara sendiri menghadapi tahun itu? Ataukah ada saudara-saudara yang bahkan berjuang berdiri bersama, bahkan nanti awal tahun kita akan berdoa puasa bersama-sama mengaminkan iman saudara, memegang janji Tuhan bersama saudara. Bahkan orang-orang yang memberitahu apa yang perlu Anda ubah dalam hidup Anda sesuai dengan firman Tuhan. Siapa orang-orang itu? Itu pertanyaan penting yang perlu kita jawab. Siapa orang-orang yang akan pergi bersama kita? Dan yang kita tahu bahkan Kristus berkata, marilah kita pergi. Saudara-saudara pergi ke marketplace, mungkin pekerjaannya beda dengan saudara seiman yang lain, tetapi pergilah bersama mereka. Berdoa bersama mereka, mengimani firman Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dan mari kita menyambut 2022 dengan orang-orang teman-teman seiman. Karena jelas tidak mudah mengikut Kristus, tetapi ketika kita melakukan bersama, kita sama-sama ada orang yang mendampingi kita, ada orang yang berjuang bersama meskipun tidak mudah. Dan kita sudah belajar 3 hal ini, dan saya akan menutup dengan pertanyaan-pertanyaan ini yang kita dapat renungkan saat ini, bahkan di doa nanti malam pergantian tahun, atau di waktu-waktu teduh kita di awal tahun, dalam merencanakan strategi bisnis, strategi jalan hidup saudara, dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa kehendak Allah dalam hidup Anda saat ini? Apa kata firman Allah untuk Anda saat ini? Yang kedua, bagian mana di dalam hidup Anda yang perlu ketuhanan Yesus Kristus lebih tinggi dari yang lain? Dalam mendidik anak, dalam mempersiapkan masa depan keluarga, dalam melayani orang tua, dalam menjalankan bisnis, dalam menghandle keuangan, dalam segala hal. Di hal apa Tuhan Yesus masih kalah?
masih belum yang paling utama. Tundukkan itu pada ketuhanan Yesus Kristus. Yang ketiga, dengan siapa kita pergi. Dengan siapa kita mau sama-sama menjalani tahun 2022. Dan saya tahu, dan saya yakin, itu terjadi dalam hidup saya dan saudara, bahwa ada orang yang menunggu untuk membangun hubungan dengan saudara, untuk sama-sama mengikuti Kristus. Karena menjadi murid Kristus berarti yang pertama, mengikuti Kristus, berfellowship dengan sesama orang percaya, dan membagikan Injil, membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang tidak percaya. Itulah panggilan hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, aku mengucap syukur untuk 2021. Waktu yang dapat kami bilang masih tidak mudah. Masih banyak pekerjaan yang tergoncang, masih banyak hal-hal yang belum rapi, belum dapat kami tanggung Tuhan. Tetapi kami yakin Tuhan, tahun 2022, apapun keadaannya, Tuhan tetap akan setia seperti Tuhan setia di masa-masa lalu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan bahkan Tuhan menyediakan orang-orang yang berdiri bersama kami, berdiri dalam kebenaran. Orang-orang yang akan berjuang bersama kami di dalam iman kami, Tuhan. Orang-orang yang bahkan bersama kami akan membagikan Injil kepada orang lain. Yang menyebarkan Injil sejauh-jauhnya, Tuhan. Sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di 2021, tetapi kami sangat bersemangat untuk melihat apa yang akan Tuhan lakukan di tahun 2022. Tidak akan mudah mungkin untuk setiap kami, tetapi kami tahu janji Tuhan, Tuhan akan menyertai kami sampai pada kesudahan. Kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur dan kami menyambut tahun 2022. Amin. Tuhan Yesus memberkati.